Aku dinikahi oleh suami kakakku hanya sebagai istri pengganti. Kupikir laki-laki itu tidak menginginkanku, tapi ternyata saat malam pertama dia malah... Nin, kamu jangan bikin marah suamimu ya. Ucap ibu saat membantu melepas kebaya dan jilbab yang kukenakan. Ibu baru tahu kalau marahnya Zaki itu serem banget. Jadi kamu harus jadi istri yang patuh dan manut sama suamimu. Aku diam saja, enggan menanggapi ibu yang selalu memberi nasihat dengan tujuan menjilat demi harta. Kalaupun Mas Zaki marah karena kesalahanku, aku akan meminta maaf padanya lalu menerima risiko dengan lapang dada. Tidak perlu sampai bersimpuh atau bersujud segala. Walaupun Wina bilang Zaki itu loyo atau impoten, tapi kamu harus tetap berdandan cantik di hadapannya. Apapun keadaannya, laki-laki itu tetaplah makhluk visual yang menyukai hal-hal indah, ucap ibu. Ibu mending keluar aja deh. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ucapku mulai gerah dengan ceramahnya. Ibu cuma ngajarin kamu supaya punya masa depan lebih baik. Ujar ibu lagi. Halah, kalau mau masa depanku lebih baik ngapain menjadikanku istri pengganti seperti ini? Sahutku ketus. Jam 12 malam Mas Zaki masuk ke kamarku dengan wajah muram. Ngapain kesini? Tanyaku sengit. Dia melirikku sekilas lalu berkata, aku tidur di sini karena barang-barang di kamarku sudah kubuang semua. Aku nggak sudi ada bekas Wina di sana. Di sini juga ada bekas Mbak Wina. Sahutku sambil menepuk-nepuk kasur dan bantal bergantian. Mbak Wina juga sering tidur di sini soalnya. Bahkan bekas silernya juga masih ada. Nggak usah ngaco kamu, sahutnya sambil menyugar rambut ke belakang. Serius, mending Mas tidur di kamar lain aja. Ucapku kemudian. Ngeri sekali membayangkan aku akan berbagi kasur dengan laki-laki ini. Walaupun dia sudah jadi suamiku, tapi batinku masih menolak kehadirannya di sisiku. Ekspresimu bisa dikondisin dikit nggak? Tanya Mas Zaki dengan wajah tak kalah sebal. Kenapa emangnya? Tanyaku tak mengerti. Wajahmu seperti ketakutan seakan-akan aku akan menerkamu. Jawab Mas Zaki. Aku termenung sejenak lalu tertawa kencang. Baru kuingat kalau laki-laki yang sekarang sudah jadi suamiku ini mengalami lemah syahwat, sehingga tidak bisa memberi nafkah batin untuk istrinya. Dengan alasan itu pula kakakku selingkuh dengan pria lain. Mbak Wina bahkan menyebut laki-laki ini seperti terong rebus. Lemah dan loyo astaga. Aku benar-benar mengasihani pria malang ini. Kenapa malah ketawa? Tanya Mas Zaki. Aku baru ingat kalau Mas lemah. Jadi mana mungkin maksaku untuk begituan, jelasku. Setelah itu aku kembali tertawa. Apa katamu? Tanya Mas Zaki dengan nada sedikit naik. Aku lemah? Kenyataannya memang begitu kan? Laki-laki itu mendecih sinis. Kau tahu apa tentangku, ha? Banyak. Mbak Wina udah cerita semuanya, sahutku kemudian. Dan kamu percaya begitu aja? Aku mengangguk sekilas. Nggak mungkin Mbak Wina selingkuh sama kuli proyek kalau Mas bisa memenuhi nafkah batinnya dengan baik. Kalau begitu aku akan memberimu nafkah batin malam ini. Ucapnya dengan nada rendah. Tiba-tiba aku menggigil ketakutan. Mas Zaki dengan wajahnya serius dan mata dipenuhi keinginan yang kuat benar-benar membuatku takut. Apalagi dia berjalan mendekat sambil membuka kancing bajunya satu persatu. Akan kutunjukkan bahwa ucapan kakakmu hanya sebatas fitnah menjijikan untuk memanipulasi keadaan. Seru Mas Zaki. Dia ingin terlihat baik tapi malah menjatuhkan harga diriku. Mas, stop di situ. Jangan mendekat, bentakku semakin ketakutan. Laki-laki itu menyeringai licik. Kenapa takut? Bukannya tadi kau mengataiku lemah? Yuk baca kisah ini di KBMF judul Setelah Kakakku Berkhianat penulis Anissa Dharma.